Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kini kita akan lanjutkan ya pembicaraan mengenai hasil balapan sprint MotoGP Jerez 2026 yang menghasilkan kemenangan untuk Marc Marquez. Terus habis itu posisi kedua finish itu Pecco Bagnaia dilanjut oleh Franco Morbidelli. Jadi pada dasarnya Ducati mengunci ketiga podium di balapan sprint di Jerez ini. Namun memang seperti juga di pembahasan pertama sebelumnya hadir kontroversi, banyak banget memang teman-teman sekalian yang menanyakan mengenai bagaimana status Marc Marquez yang bisa dibilang memotong jalur pit entry ketika dia selesai crash ya. Setelah itu memutuskan untuk masuk pit lane, namun sebenarnya pit entry awal itu udah kelewatan teman-teman sekalian. Jadi dia udah lebih dari pit entry pada saat dia jatuh di tikungan terakhir. Sehingga kalau dia mau masuk pit lane, mau nggak mau dia harus menyeberang, terus habis itu masuk gravel, rumput, terus habis itu memotong garis terluar, garis putih terluar untuk masuk ke pit entry, untuk lanjutnya masuk ke pit lane. Gitu lah teman-teman sekalian. Pertanyaannya apa boleh begitu gitu ya? Coba kita runut gitu ya. Kenapa? Karena itu menarik banget, terjadi banyak banget kontroversi. Salah satunya juga yang disuarakan oleh Johan Zarco, pembalap dari LCR Honda. Dia bilang bahwa pada dasarnya kalau udah kayak begini, Marc Marquez itu pada dasarnya pada saat itu dia tidak punya rencana sebenarnya kalau menurut Johan Zarco untuk masuk ke pit entry atau masuk ke pit lane. Nah, berbalik arah dan juga memotong garis pit entry menurut Johan Zarco tidak dibenarkan dan harusnya Marc Marquez diberikan penalti. Nah, sampai Simon Clavar bagian dari steward itu mendatangi dan menjelaskan kenapa Marc Marquez bisa lolos dari penalti setelah melakukan hal tersebut kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi penjelasannya sih kayak apa sih ya? Yang pertama adalah pertanyaan kenapa dia jatuh terus abis itu dia boleh balapan lagi, jawabannya sudah terjawab sepertinya di vlog sebelumnya, di mana seperti kita ketahui motor Ducati Desmo Sedici GP26 Marc Marquez setelah terjatuh di tikungan terakhir itu posisinya tidak mati teman-teman sekalian. Perkiraan saya Marc Marquez pada saat crash dia koplingnya ditutup, artinya di engage gitu ya, sehingga tidak stall. Setelah itu pada saat matiin atau gimana mungkin dia mencet apa namanya entah ya mencet netral atau gimana atau mungkin terus-terusan pegang kopling sehingga pokoknya pada dasarnya mesinnya nggak mati. Kenapa? Karena regulasi bilang kalau motornya mati maka motornya itu harus dibawa dulu keluar dari run off. Jadi benar-benar di apa namanya di garis kedua. Jadi jauh tuh dari yang namanya track. Sementara Marc Marquez itu posisinya motornya tidak mati. Terus habis itu kita bisa lihat dalam prosesnya itu Marc Marquez memang kelihatan nungguin teman-teman sekalian. Nungguin traffic ya yang pada saat melibas tikungan terakhir itu dilakukan oleh pembalap-pembalap lain yang sama-sama tidak eh, ingin masuk ke pit lane dulu di tikungan itu termasuk kayak yang pertama dilakukan oleh Alex Marquez adenya. Marc Marquez bilang pada dasarnya memang pada saat itu dia tidak memiliki keinginan untuk masuk pit lane. Kenapa? Karena dia lihat adiknya Alex Marquez yang pada saat sebelum dia crash itu memimpin setelah overtake Marc Marquez itu tidak masuk pit lane untuk berganti ban karena padahal situasi udah cukup lebih deres ya dari sekedar gerimis tapi belum deres-deres banget kayak gitu. Alex Marquez terus habis itu Marc Marquez mencoba mengikuti cuman kayak agak ragu di tikungan itu dan akhirnya Marc Marquez melakukan kesalahan dan akhirnya crash gitu. Jadi crashnya ini beruntung atau memang sengaja crash untuk bisa masuk ke pit lane saya nggak tahu juga cuman kayaknya nggak yakin saya kalau Marc Marquez sengaja crash di tikungan tersebut. Dia lebih ngikutin dari omongannya Marc Marquez di mana dia tuh kayak yang sempat mikir tuh di balapan kenapa nih si Alex Marquez nggak masuk pit lane ketika suasana sudah cukup mendekati kayak hujannya tuh lebih deras kayak gitu sehingga dia melakukan kesalahan dan crash. Nah kayak gitu teman-teman dan pada saat itu setelah crash Marc Marquez masuk ke pit lane dengan cara memotong garis putih bagian luar. Nah, yang jadi kontroversi dan banyak pembicaraan termasuk yang juga dilakukan oleh disuarakan oleh Johan Zarco adalah Marc Marquez masuk ke pit lane tanpa memasuki pertama yang pasti adalah pintu pintu awal dari pit entry. Jadi itu udah kelewatan teman-teman sekalian, pintu awalnya gitu ya.
Jadi Marc Marquez itu masuk ke pit lane-nya itu udah lewat dari pit entry. Sebenarnya ya caranya kalau misalkan Marc Marquez melakukan ini di Mandalika ini nggak akan pernah bisa teman-teman sekalian. Setahu saya apa namanya pit entry kalau di Mandalika itu langsung kayak di tembok kayak gitu. Jadi pit entry terus masuk terus ada tembok di kanan di bagian luar ya, juga bagian dalam sehingga kalau misalkan kayak apa namanya kasusnya Marc Marquez di Jerez sprint, kalau dia udah lewat dari pit entry dia nggak akan bisa nyebrang terus habis itu melibas atau memasuki pit entry lane ya pit entry lane itu dilibas kayak gitu garis putih. Kenapa? Karena kalau di Mandalika itu ada tembok beton itu nggak akan bisa nggak akan bisa ditembus gitu kalau mau motor. Jadi harus mau nggak mau harus satu lap lagi Marc Marquez melakukan lap kayak gitu. Nah yang dilakukan di Jerez bisa kayak gitu ya. Nah memang secara umum pertanyaannya boleh nggak melewati garis putih di hari Rabu ya. Saya juga terima apa namanya race direction PDF gitu mengenai safety concern di sirkuit Jerez itu menunjukkan bahwa secara literasi ya secara literasi apa namanya yang tertulis di situ bahwa pembalap itu mesti respect ya garis putih di bagian dalam. Jadi bagian dalam tikungan. Jadi tidak tertulis tuh garis putih kan ada dua di bagian dalam dan di bagian luar dari tikungan di pit entry khususnya. Sementara yang tertulis di edaran safety concern di hari Rabu itu benar-benar menunjukkan bahwa pembalap harus respect atau menghormati yang namanya garis putih bagian dalam interiornya. Jadi bukan eksteriornya yang ditembus sama Marc Marquez itu bagian luar. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan yang dilakukan oleh Simon Crapper kepada Johann Zarco. Kenapa Marc Marquez bisa lolos dari kemungkinan penalti ini, teman-teman sekalian. Nih ya, saya coba untuk apa namanya? Kalau ada gambarnya ya. Nah, ini nih, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau secara umum ya, solid white line on the inside of pit entry and pit exit must be respected. Jadi memang jelas banget garis merah di sini adalah garis putih di bagian dalam dari tikungan. Jadi ini tuh masalah semantik mungkin ya. Marc Marquez mengetahui regulasi ini dan menuliskan bahwa nggak ditulis tuh garis putih di bagian luar tikungan. Jadi hanya dalam tikungan. Jadi dilewatin. Ini bukan kali pertama Marc Marquez melihat celah regulasi gray area dari regulasi seperti ini dan memanfaatkannya untuk bisa melakukan apa namanya yang bisa dia lakukan pada saat balapan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini tuh yang pasti yang pertama kalau dari penuturan dari Marc Marquez adalah dia memang benar tidak memiliki keinginan untuk masuk pit lane pada saat dia crash gitu ya. Dia ingin mengikuti adiknya. Jadi ini tuh keberuntungan sih menurut saya. Keberuntungan juga pada saat dia crash terus habis itu dia tahu regulasi bahwa yang boleh di-cut atau boleh dipotong itu adalah garis putih bagian dalam bukan bagian luar tikungan, maka dia di-cut di bagian luarnya dan dia diperbolehkan untuk melakukan bike swap setelah itu. Setelah itu ya ceritanya teman-teman sekarang udah tahu sendiri Marc Marquez merupakan rombongan pertama walaupun dia berada di posisi 17 pada saat itu di rombongan awal yang berganti ban termasuk juga Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia bahkan duluan dikejar oleh Marc Marquez overtake dan akhirnya Marc Marquez bisa memenangkan balapan sprint MotoGP Jerez 2020 ini 2026 ini teman-teman sekalian. Nah jadi seperti ini ya. Jadi white line-nya nih. Jadi kalau ada tikungan masuk ke dalam, jadi tikungan bagian dalam. Do not cross solid white line di bagian dalam. Nih bagian dalamnya. Bagian dalamnya teman-teman sekalian. Nah itu ya. Apa namanya poin penting literasi dalam regulasi yang sempat diedarkan oleh FIM MotoGP Steward di hari Rabu yang menjadi mungkin dasar penjelasan dari Simon Crafter kepada Johann Zarco kenapa Marc Marquez bisa lolos dari penalti dari kontroversi ini. Itu aja mungkin semoga bisa mencerahkan. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.